yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengaku segala dosa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Yang menjadi penghambat adalah segala dosa kita. Mari akui, Dia akan mengampuni. Dan bersama-sama kita mengaku doa pengakuan. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar jiwa bagi kita dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
hidup kekal boleh dapat serta Allah di surga. Jangan lewat hari cepat, dalam Tuhan boleh diselamatkan. Yesus menantikan Kita membaca secara responsoria dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 4, 12 sampai 16. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Di hadapan nenek moyang mereka, keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti surga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh orang percaya seluruh dunia, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Epistel dari Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh
pujian, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah telah menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan tekun dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat, pengurus jemaat GMI Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Minggu ini, minggu kedua, tanggal 11 Oktober, ibadah gereja kita disiarkan melalui live streaming, melalui FB GMI Immanuel Banjarmasin serta YouTube. Dari Komisi Keanggotaan Evangelisasi Jemaat yang berulang tahun pada bulan Oktober adalah Saudari Gabriela Luna Tampu Bolon dan Ibu Sari Oktarina. Selamat ulang tahun. Persekutuan doa setiap hari Kamis pukul 8. Dari seksi sekolah minggu ada Rabu Gembira atau kelas meeting anak pada jam 5 sampai 5.30. Dengan 30 menit kita mau bertumbuh bersama dengan anak-anak kepada Kristus. Komisi Pendidikan Agama Kristen kelas katekisasi CD dimulai Jumat pukul 5. Kiranya yang belum mengikuti katekisasi untuk area Esparman, Banjarmasin dan sekitarnya boleh menghubungi Bapak Pendeta. Pokok doa dan bacaan Alkitab serta persembahan seperti yang tertera. Jumlah yang beribadah pada minggu lalu adalah 22 orang dengan jumlah 395.000. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan dan gerejanya. Dengan pokok doa yang tertera, mari kita puji nama Tuhan sebelum kita berdoa sama. Bapa surgawi tahu segala keperluan kita, nyatakan dan terima. Surgawi semua
datang ke hadirat Tuhan. Karena itu dengan berani dan iman kami berdoa bagi seluruh dunia. Lindungilah, tolonglah dari masa pandemi COVID ini. Dan roh pertobatan boleh terjadi di mana-mana. Mengakui bahwa Engkaulah Yesus penyembuh, Allah pencipta kami, dan kepadamu kami berbaru. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkatilah, lindungilah, mulai dari Bapak Presiden kami. Kami berdoa supaya kegerakan massa boleh dikuasai oleh kasih karunia Tuhan, dan mereka boleh mengerti dengan benar tentang kebenaran. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Jokowi dan setiap jajarannya yang memperjuangkan untuk tidak korupsi, yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Tuhan lindungi, beri hikmat, beri wibawa, dan juga beri keamanan. Dan kami menyerahkan Indonesia akan makin maju bersama dengan belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia. Berkatilah mulai Bapak Bishop dan seluruh hamba Tuhan yang mau mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakan di dalam visi misi ke Gereja Metodis. Kami menyerahkan juga GMI Immanuel Banjarmasin ke dalam tangan-Mu dengan pergumulan kami yang berat tentang mencari tempat yang permanen, lahan dan bangunan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan dana yang besar ini, bahwa Engkau yang memiliki gereja, Engkau juga yang menunjukkan jalan kepada kami. Kami juga berdoa untuk pengurus GMI Immanuel Banjarmasin. Berkati Bapak, kiranya pengurus semakin terlatih mengetahui kehendak Tuhan, semakin terampil di dalam mengelola, bekerja sama, dan juga gerak untuk kemajuan GMI Immanuel. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Buat, jemaat kami ya Bapak yang Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Meti yang sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Bayangkara. Amin, boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan dengan sehati sepikir Bapak Teguh dan Ibu Meti boleh berseru memohon dan berdoa serta semakin dekat ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Novi. Tuhan, Engkau lihat sakit tumornya, jamah dalam nama Yesus, sembuhkan. Tuhan, angkat tumornya di dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu Iwa yang merasakan nyeri sakit kaki kanan pahanya Bapak, jamah di dalam nama Yesus, sehingga sebentar mereka akan berangkat ke gereja boleh bergerak cepat. Tuhan, jamah juga Ibu Sarah, sakitnya sembuhkan Bapak, dan dengan semangat menyala-nyala mereka boleh memuji Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan dan mereka boleh, Evan boleh bertumbuh serta dilindungi oleh Yesus Kristus, dan dia boleh membawa setiap sekelilingnya kepada Tuhan. Lindungi Bapak. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan segala proyek penginjilan kami, baik lewat online maupun perkunjungan. Engkau tambahkan jiwa baru ke dalam gereja-Mu ya Bapak, oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus untuk hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, beri hikmat, beri kuasa yang daripada-Mu, dan berkatilah dengan keluarganya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak, semua jemaat, pengurus dan pimpinan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekitar kami. Kami berdoa untuk para pelanggan Lapo, mereka juga boleh mengenal Kristus, mengenal kasih karunia Tuhan yang melebihi segala akal manusia, dan mereka boleh
melihat kesaksian anak-anak-Mu dan mereka boleh berbalik kepada Allah. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan yang mendengarkan doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan, bagian terpenting dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu yang baru. Bapa di surga, di dalam Yesus Sang Firman yang adalah hidup, yang saat ini juga berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu yang beribadah di berbagai tempat dan di gereja Immanuel Banjarmasin, yang menyapa dan melawat kami dengan segala pergumulan yang ada, sehingga kami disegarkan dan dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Mari Bapa di surga, Roh-Mu bekerja dengan kuat, menerjemahkan firman ke dalam hidup kami, sehingga dengan rupa-rupa pergumulan kami boleh terus menang bersama Tuhan sebagai tubuh Kristus. Urapi kami Bapa dan tolonglah kami semua. Dalam nama Yesus kami menyambut firman. Haleluya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Minggu ke-19 sesudah Pentakosta, tema kita adalah tentang tubuh Kristus. Tema ini Bapak Ibu saudara diambil dari buku kelas meeting kita, seperti yang berulang-ulang disampaikan dari mimbar ini,
mimbar Metodis Immanuel Banjarmasin, dengan maksud ketika kita berkelas meeting, baik jemaat umum maupun seksi-seksi, wanita, pria, P3MI dan sekolah minggu atau lansia, usinda, kita lebih gampang menerapkan kelas meeting ini sebagai gaya hidup kita, Bapak Ibu, saudaraku. Mengingat masa pandemi, tidak bisa kita berkumpul dalam skop yang banyak, tapi dalam kelompok-kelompok kecil atau small groups, sehingga kita lebih gampang menerapkannya, Bapak Ibu saudara. Tema hari ini diambil dari tema tubuh Kristus dari Nas Roma 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini kepada kita, Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, baik yang beribadah di gereja hari ini GMI Immanuel Banjarmasin, maupun yang berada di rumah-rumah, maupun jemaat Metodis di berbagai tempat yang beribadah. Kita katakan puji Tuhan, sebab firman Tuhan ini menguatkan kita hari ini, menolong kita bertumbuh dalam Tuhan, dan yang utama membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan di dalam masa pandemik yang tentu mengalami krisis di sana sini. Tetapi iman kita tetap kuat, Bapak Ibu saudaraku. Sama seperti tubuh kita hari ini bisa kuat, itu tidak semata-mata karena otot atau semua penggerak dalam tubuh kita ini bergerak semestinya karena ada asupan karbohidrat, mineral, gizi dan seterusnya yang membuat kita tegak seperti ini. Tetapi ada di dalam tubuh kita ini yang disebut dengan roh, yang menciptakan satu mekanisme dalam tubuh kita mengerti tentang hal-hal yang menyangkut dengan jiwa, dengan semangat dan seterusnya, Bapak Ibu saudaraku. Sehingga tubuh itu diartikan sebagai keseluruhan jasad manusia, termasuk hewan-hewan, dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Secara umum yang kelihatan sebagai fisik jasmani. Tetapi Bapak Ibu, tubuh itu juga merupakan satu perwakilan dari keberadaan atau perwujudan seseorang, atau memaknai karakternya yang kelihatan. Jadi berbicara tentang tubuh bukan sekedar berbicara tentang jasmani yang kelihatan, tetapi juga di dalamnya ada satu ekspresi yang dari dalam keluar. Sehingga fisik itu kelihatan seperti itu, berarti dari dalam juga didorong oleh hal-hal yang demikian. Jika tubuh yang adalah fisik itu kelihatan lengkap, bagus dan ideal, semua orang tentu mengatakan bagus, Bapak Ibu. Demikian sebaliknya jika kurang dalam penampilan secara fisik, tentu disebut kurang bagus. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita pernah mendengar satu ungkapan dari bahasa Latin yang mengatakan mensana in corpore sana, atau mensano in corpore sano, yang diartikan secara sederhana dalam tubuh yang sehat dikatakan fisik terdapat jiwa atau roh yang sehat. Nah, dalam kenyataan hidup sehari-hari, ungkapan tersebut bagus. Sebab makna dari ungkapan ini seharusnya benar. Sebab memang dalam tubuh yang sehat akan terdapat jiwa atau roh yang benar atau yang sehat. Tetapi kenyataannya atau dalam prakteknya sehari-hari yang kita lihat, banyak orang yang memiliki tubuh yang sehat, fisik yang gagah, sempurna,
tidak ada cacat, tetapi mempunyai jiwa yang labil, tanda petik sakit, sehingga di dalam banyak hal membuat persoalan permasalahan yang begitu banyak, ya. Dan tetapi kita perhatikan juga sebaliknya, ada yang memiliki tubuh yang sakit, mungkin cacat, mungkin terbaring di rumah sakit atau di rumah karena sakit, tetapi jiwa atau pemikirannya sehat. Bahkan dalam kondisi sakit, jiwanya yang sehat memiliki karakter sabar, tenang, menguasai diri, peduli dengan orang lain, punya nilai-nilai pengorbanan, mencintai, mengasihi Tuhan, setia, bersaat teduh, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku, berbeda dengan yang pertama tadi, kelihatan fisiknya sehat, tetapi jiwanya banyak yang hancur, jiwanya labil. Bahkan juga tidak sedikit kita menemukan di rumah-rumah sakit jiwa itu secara fisik mereka dalam kondisi sehat. Tentu Bapak Ibu, keadaan itu membuat kita berpikir mengapa bisa demikian. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, tidak satu kebetulan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 9. Sebab memang esensi dari ayat yang ke-9 ini menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan roh, berkaitan dengan tubuh, berkaitan dengan Kristus, dan berkaitan dengan kuasa yang dipraktekkan oleh Kristus di kayu salib, memenangkan orang yang di dalam Kristus memiliki jiwa atau roh yang sehat sekalipun fisiknya sakit. Dan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun fisiknya sempurna dan jiwanya pun lebih sempurna lagi karena kuasa Kristus. Amin Bapak Ibu. Dikatakan dari firman Tuhan ini, saya baca sekali lagi, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apa artinya dan menjelaskan apa dari ayat ini Bapak Ibu Saudara? Pertama, disebutkan di sana ada kata daging. Kata daging ini ditulis dengan satu kata dalam bahasa Yunani, koine, sarx, yang artinya adalah pertumbuhan. Jadi daging dalam arti pertumbuhan. Tidak daging seperti kita bayangkan beli daging di pasar daging. Tapi daging itu diartikan seperti pertumbuhan. Kecil, menengah, menjadi besar. Atau lembut, menjadi keras. Atau empuk, menjadi keriput. Atau sebaliknya, bening, putih, lama-kelamaan coklat, hitam, gosong. Ada satu proses perpindahan atau pertumbuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, proses tubuh dari kandungan sampai menjadi tua dan menjadi uzur, itulah yang dimaksud daging pada ayat yang ke-9 tadi, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika disebutkan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging yang berproses dari dalam kandungan, janin, terbentuk, lahir, bayi, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, sampai uzur, keriput, dan seterusnya. Tidak seperti itu maksudnya. Melainkan dalam roh. Satu penekanan Bapak Ibu Saudaraku yang menjelaskan ada sesuatu yang permanen melampaui yang berproses tadi. Sehingga tidak diartikan ini daging yang seperti fisik kita, tetapi yang berproses tadi. Jika kekuatan seseorang diletakkan pada proses pertumbuhan ini, maksudnya yang dari proses
janin sampai menjadi orang tua yang uzur tadi, yang disimpulkan dalam tubuh yang sehat, maka ujung-ujungnya akan selesai sesuai waktunya dalam kemerosotan tubuh. Pasti merosot. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita dengan tema tubuh Kristus. Satu tubuh yang kita kenakan oleh karena Kristus melampaui kedagingan yang berproses tadi. Jadi sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, janin, kemudian lahir menjadi bayi, kemudian dia mengalami masa kanak-kanak dengan tubuh seperti itu, remaja, pemuda, menjadi orang tua, kemudian menjadi uzur, nenek kakek dan seterusnya. Dalam fisik yang sudah berbeda tersebut, itulah yang disebut dengan kemerosotan tubuh, Bapak Ibu. Ya, jadi sama seperti kita hari ini. Dulu bayi, sekarang sudah menjadi dewasa. Satu proses dalam daging tadi pasti masuk kepada bagian yang disebut dengan kemerosotan tubuh. Itulah sebabnya disebutkan juga dalam firman Tuhan pada bagian lain bahwa latihan badani yang adalah daging tadi terbatas, termasuk merawatnya. Suatu saat akan masuk kepada kemerosotan dan itu menjadi satu bagian proses, sehingga tidak ada kekekalan di dalamnya. Artinya tubuh itu perlu dijaga, dirawat kesehatannya, tapi bukan yang terutama. Sebab firman Tuhan ini menjelaskan pada frasa yang kedua, melainkan dalam roh. Bukan saja ini penghiburan kepada kita Bapak Ibu Saudaraku atau seperti kamuflase pelarian, tetapi ini menjelaskan satu esensi hidup daging kita ini yang akan masuk kepada kemerosotan. Tetapi bagi kita yang di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, kita memiliki satu tubuh yang kekal permanen, yaitu menjadi tubuh Kristus. Tubuh itu tubuh yang kekal karena menjadi bagian daripada Kristus. Yang terutama Bapak Ibu pada bagian ini menjelaskan tentang hidup dalam roh. Itulah sebabnya disebutkan juga, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, frasa yang ketiga. Jika memang, artinya masih ada orang yang belum hidup di dalam roh. Itu yang pertama. Tetapi juga yang kedua, menjadi hidup di dalam roh itu adalah pilihan. Dan tentunya orang yang tidak di dalam Kristus, dia tidak bisa hidup dalam roh. Sehingga pengajaran firman Tuhan ini kepada kita hari ini menjelaskan bagian yang pertama ini dalam kaitan mensana in corpore sana tadi. Boleh kita rawat tubuh kita semestinya, tapi tidak yang terutama. Sebab yang terutama adalah tubuh kita ini menjadi milik atau tubuh Kristus. Yang kedua, belajar dan meneladani hidup seperti Tuhan Yesus, itulah yang disebut hidup dalam roh. Ya, ini yang kedua, Bapak Ibu. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam kitab Roma pasal 10 disebutkan, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, satu pekerjaan misteri dalam kerajaan Allah dalam dunia roh yang kita tidak mengerti secara logika. Tetapi Allah bekerja kuat di sana. Memeteraikan, disebutkan di dalam Efesus 1 ayat 13-14 dengan rohnya. Yang disebutkan juga pada Injil Yohanes itu bagian yang dijanjikan sebagai roh penghibur, Roh Kudus bagi mereka yang berseru kepada Tuhan Yesus. Maka
itulah yang disebut dengan hidup di dalam roh. Nah, seperti apa hidup Tuhan Yesus secara fisik atau tubuhnya yang menjadi keteladanan bagi manusia? Hidup dalam roh itu, Bapak Ibu, dapat kita lihat dari praktek hidup Tuhan Yesus ketika berada di kayu salib. Cukup 7 perkataan salib ketika Yesus disalibkan, diproklamirkan dari salib itu. Itulah sebenarnya ciri hidup dalam roh. Kalau perhatikan di dalam Lukas 23 ayat 34 itu berbicara ketika Yesus menyatakan mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam penderitaan di salib itu, tanda petik, yang dipimpin roh harus punya semangat, kemampuan, keberanian untuk mengampuni. Sebab Bapak Ibu, dalam penderitaan biasanya orang nggak bisa mengampuni. Malah sesungguhnya bersungut-sungut seperti salah satu yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Tetapi Yesus di sana mendemonstrasikan satu bagian pengampunan. Bahkan juga di dalam Lukas 23 ayat 43 itu juga disebutkan bahwa Yesus memberi satu garansi keselamatan kepada seseorang yang disalibkan bersama Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan salib yang kedua. Dan seterusnya sampai kepada tetelestai, sudah genap dikatakan Tuhan. Satu demonstrasi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Mengajarkan kita hari ini di dalam tubuh kita ini, dalam penderitaan ini, sekalipun disalibkan dan menderita seperti Kristus, mestinya yang terekspresi itu adalah perkataan-perkataan dan satu pernyataan-pernyataan yang membangun, yang mengampuni, yang penuh kesabaran, dan yang memberikan pengharapan, dan seterusnya mendamaikan. Belajar dan meneladani hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita harus meneladani hidup seperti Tuhan Yesus? Sebab kita tubuhnya. Sebagai tubuh kita semua diinginkan Tuhan Yesus bertumbuh dalam rohani. Dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 27. Semua orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Disebutkan kepala adalah Kristus. Yang ketiga, Roh Allah atau Roh Kudus dengan sangat kuat dalam pribadi seseorang sejak pertama kali menerima dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Tuhan mempunyai keinginan yang kuat dalam diri seseorang ketika dia masuk dalam persekutuan dengan Tuhan melalui pengakuan dengan mulut, percaya dalam hati, yang dibuktikan dengan sakramen baptisan dan juga perjamuan. Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan, Allah mempunyai keinginan yang kuat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bukan saja kita saja berkeinginan menjadi serupa dengan Kristus dalam keteladanannya, tetapi Allah sendiri mempunyai keinginan yang kuat, Bapak Ibu. Dia berkeinginan sekali kita menjadi serupa dengannya. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi menjadi satu pernyataan adanya relasi antara Dia Bapa kita dengan kita sebagai anak di dalam hubungan menuju kepada hidup yang sempurna. Roh Kudus berkeinginan dengan pertumbuhan rohani kita menuju kesempurnaan. Efesus 1 ayat 13 dan 14, Bapak Ibu Saudara.
Saya itu akan membacakan kepada kita Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dikatakan demikian firman Tuhan. Di dalam Dia, Yesus maksudnya, kamu juga, karena kamu telah firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, Yesus juga, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dengan kata lain, Roh Kudus berkeinginan agar kita bertumbuh menuju kesempurnaan kita di dalam Kristus. Dengan tegas Roh Kudus menuntun setiap orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya. Jadi dikatakan dalam firman Tuhan Filipi 2:12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ini memberikan satu pengertian yang jelas kepada kita setelah di dalam Yesus, kita harus bertumbuh secara rohani. Kita harus ada peningkatan-peningkatan dalam rohani kita bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya itu adalah tubuh Kristus. Sebagai tubuhnya, semua orang percaya ditentukan kesempurnaannya oleh Sang Kepala itu sendiri. Dan tubuh yang ideal adalah tubuh yang semua pergerakannya ditentukan atau digerakkan oleh Sang Kepala. Belajar dari tubuh kita Bapak Ibu. Tidak mungkin anggota tubuh kita bisa bergerak sendiri kecuali diperintah oleh kepala yang adalah otak, yang adalah kepala di dalamnya. Jikalau ada tangan bergerak sesuka hatinya, kaki bergerak sesuka hatinya, mulut bergerak sesuka hatinya tanpa diperintah oleh otak atau kepala, itu merupakan satu kondisi tubuh yang tidak ideal. Ada sesuatu yang salah dalam sistem saraf tubuhnya. Itulah sebabnya tubuh yang ideal Bapak Ibu apabila tangan, kaki, mulut, mata, pendengaran, semua bergerak digerakkan oleh otak yang adalah kepala. Itu yang ideal. Demikian juga dengan kita. Kesempurnaan kita adalah kesempurnaan yang digerakkan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala. Jikalau kita bergerak tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, bukankah sebenarnya tubuh yang dibangun Kristus itu tidak normal? Itulah sebabnya Rohnya bekerja dengan kuat pada semua orang, supaya semua orang itu bergerak sesuai dengan keinginan, kerinduan, dan harapan, seperti yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang ketika dia percaya kepadanya dan masuk dalam kerajaan-Nya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua orang percaya adalah tubuh Kristus. Tubuhnya. Sebagai tubuh kita semua diinginkan Tuhan Yesus bertumbuh dalam rohani. Sama seperti tubuh kita. Kalau tidak bergerak satu dengan yang lain, maka sebenarnya tubuh itu lumpuh. Dan semua orang tidak menginginkan anggota tubuhnya lumpuh. Itulah sebabnya semua bergerak dalam sistem yang teratur. Siapa yang mengerjakannya Bapak Ibu? Kepala, otak. Demikian pula dengan sistem yang dibangun oleh Kristus. Ketika seseorang percaya kepada Dia masuk dalam kerajaannya, itu adalah tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27 dijelaskan rupa-rupa dari peran kita sebagai tubuh Kristus.
Ada disebutkan di sana sebagai leher, sebagai tangan, kaki, hidung, mulut, telinga, mata, jari, penciuman, pendengaran, dan seterusnya. Itu semua akan berfungsi dan tidak boleh mengatakan satu lebih berperan daripada yang lain. Semua itu perannya ada, Bapak Ibu. Termasuk peran usus buntu. Semua ada perannya. Dan menjadi sehat. Tetapi jikalau ada yang bergerak tidak sesuai dengan keinginan kepala, tentu abnormal. Maka hari ini Bapak Ibu saudaraku, coba kita cek kita sebagai tubuh Kristus. Dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Tubuh itu harus bergerak, maka sehat. Perhatikan orang yang stroke, Bapak Ibu, dia tidak menyukai keadaan itu. Tangannya sebelah kiri, kaki sebelah kiri, atau tangan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, atau mulut mencong kiri, mencong kanan, tidak bisa dikontrol oleh otak. Satu keadaan yang abnormal, Bapak Ibu. Demikian juga dengan kita di hadapan Kristus. Ketika kita tidak bisa melakukan keinginan kepala yang adalah Kristus kita sebagai tubuhnya, maka sebenarnya ada hubungan yang abnormal. Itulah sebabnya dikatakan kita harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Patokannya adalah Kristus adalah kepala. Tubuh yang sehat dalam tubuh yang selalu on, komunikasi harmonis dan taat dengan kepala sebagai pusat kehidupan. Demikian juga dengan setiap kita sebagai tubuh Kristus hari ini. Dengan masing-masing peran, ada yang sebagai leher, tangan, kaki, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Pada satu tubuh Kristus, kepala kita akan disebut sehat tatkala kita semua taat, harmonis, selalu on dengan Tuhan Yesus, mendengarkan perintahnya, melakukan keinginan, menyenangkan hatinya, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Itulah yang disebut dengan tubuh yang sehat. Mari Bapak Ibu saudaraku, di akhir khotbah ini kita cek kita sebagai tubuh Kristus. Kapan terakhir kali kita menyenangkan Tuhan? Kapan terakhir kali kita melawan Dia? Kapan terakhir kali kita membantah perintah Tuhan? Kapan terakhir kali kita tidak menyenangkan hatinya? Bapak Ibu saudaraku, sebagai tubuh Kristus hari ini Tuhan mengundang kita. Mari pergunakan waktu yang ada, yang adalah kesempatan ini Bapak Ibu. Sebagai tubuh Kristus kita mempunyai karunia melayani. Kita mempunyai karunia mengajar. Kita mempunyai karunia berkunjung. Kita mempunyai karunia memberi. Kita mempunyai karunia untuk berkorban. Kita mempunyai karunia bermisi dan seterusnya. Pergunakanlah itu untuk kemuliaan Kristus. Tidak saatnya lagi bagi kita untuk bercopong tangan. Tidak saatnya bagi kita lagi hari ini sibuk memikirkan diri kita sendiri. Mari kita memikirkan orang lain untuk dibawa kepada Kristus. Sehingga semua menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Kita berdoa. Ampuni kami Bapa jikalau kami belum menyenangkan-Mu sebagai tubuh-Mu. Dan pengertian ini membuat kami mengerti hari ini bahwa kami tubuh-Mu. Sudah sekian lama mungkin tidak on dengan Engkau sebagai kepala. Sehingga lumpuh ataupun stroke. Tetapi hari ini kami sebagai tubuh yang berfungsi dengan ragam pelayanan, ragam karunia talenta, kami hari ini berkomitmen untuk menyenangkan-Mu. Berkomitmen untuk melakukan keinginan-Mu, kehendak-Mu ya Bapa di sorga, di atas keinginan kami sebagai manusia dan kedagingan. Tolonglah kami Bapa sebagai tubuh berfungsi maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan.
Baiklah Bapak Ibu, kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Kita akan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu. Baik persembahan persepuluhan kita, ucapan syukur, janji iman, dan lain-lain yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nats persembahan dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan kumpulkan persembahan kita. Sekarang bersyukur. Bapa di surga, terimalah persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan kantong kolekte maupun persembahan persepuluhan, ucapan syukur, janji iman,
sebab kami mengasihi Engkau setelah Engkau, ya Tuhan, terlebih dahulu mengasihi kami yang terbaik bagimu. Berkatilah persembahan-persembahan kami ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terimalah persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, tengadahkan tanganmu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari sekarang besok bahkan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh pribadi pada kita selesai. Tuhan memberkati.